Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bentra Swakso. Di sini saya akan menjelaskan mengenai text input, material icon, grid layout, chip, dan juga background variable, serta view pager. Oke, langsung saja tanpa berlama saya akan menjelaskannya. Oke, saya akan masuk terlebih dahulu untuk bagian eh, text inputnya. Nah, saya menerkan di bagian phone number ini, inputan ini. Nah, di sini kita menggunakan modelnya seperti ini teman-teman komponennya. Kita makan ini Google Android Material Text Field Text Info Layout. Nah, inilah animasinya. Ini style. Nah, jadi kita stylekan, kita kasih dia gaya. Nah, gaya animasi mau gimana. Jadi biasanya ini adalah ketika saya ini ditekan, maka phone number ini akan naik ke atas. Nah, lalu saya tambahkan ini juga prefix text. Jadi ketika ditekan, dia akan nambah sebuah teks baru itu plus 62. Nah, itu untuk phone number ya. Password sama juga kurang lebih, tapi tidak ada prefix textnya. Nah, oke, langsung saja lanjut. Saya akan menjelaskan tentang grid layout dan juga chipnya. Di sini saya tekan di form fragment. Nah, di sini dia. Pertama saya kembangkan grid layout terlebih dahulu. Saya menjelaskan grid layout terlebih dahulu. Ini adalah grid layout. Nah, ini dia grid layoutnya tuh. Nah, kolom-kolom itu saya menggunakan agar kolomnya itu ada 4 ya, teman-teman. Dengan tiap kolomnya itu terdiri dari 2 baris. Nah, seperti ini. Ini dia ya. Jadi saya tambahkan saja lagi semua yang akan ada di dalam itu dalam grid layoutnya apa aja. Jika itu button buat button, jika itu dalam pilih image atau teks buat aja ya, seperti ini. Nah, jika dia dua sekaligus ya image sama teks itu kita harus tambahkan mau harus tambahkan sebuah layout baru namanya linear layout seperti ini sebagai pembungkusnya. Jadi dibungkus jadi satu gitu loh. Nah, saya tambahkan sebanyak 8 ya. Lalu chipnya itu ada bagian sini, nah dia chipnya. Nih, chipnya itu adalah untuk sebagai pertanda apabila ini adalah merupakan lokasi terdekat dari jarak kita saat ini. Oke, setelah itu saya akan menjelaskan mengenai eh, background variable ya. Oke, pada background variable itu kita buat dulu ini ya, XML-nya seperti ini. Nah, sebenarnya codingannya tidak seperti ini harusnya ya. Dia ada codingan gitu. Ntar kita tampilkan dia. Ini ada codingannya. Nah, dengan untuk background variable lalu kita terapkan di bagian item activity ini. Nah, seperti ini nanti. Ini background variable ya. Oke, kita terapkan di sini ya. Dan nanti lebih bagus ya teman-teman. Apabila ini kan karena dia juga di activity ya, dia otomatis itu biar bagus gitu. Oke, setelah itu saya akan menjelaskan juga mengenai view pager 2. Ini dia view pager 2-nya. Saya terapkannya itu, maaf, inilah view pager 2 itu saya buat di sini ya namanya itu adalah onboarding gitu atau seperti tutorial juga mirip-mirip seperti itu. Nah, ini adalah bagian activity-nya tuh. Nanti saya jelaskan bagian sininya. Oke, langsung saja setelah itu akan saya jelaskan terlebih dahulu. Nah, eh, ini adalah dia bagian view pager-nya. Ini view pager-nya nih. Nah, oke, kita buat dia tuh lebar atau match parent, headnya tuh match parent, jadi itu satu sampai dari atas sampai bawah. Tapi jika teman-teman lagi buat, jangan langsung buat damage parent ya, agar tidak bisa menaruh layout tembak yang untuk indikator ini ya, semua tombol batas skip ini. Oke, seperti itu. Agar itu tidak kesusahan aja ya. Jika sudah selesai, maka silakan aja buat jadi damage parent kembali. Oke, selanjutnya, eh, ini VPager ini dia tuh bisa beberapa ya, beberapa maksudnya itu beberapa halaman sekaligus gitu, jadi ada kayak 3 tutorial gitu kan. Nah, ya, so saya akan jelaskan langsung untuk dot indikatornya juga. Ini dot indikatornya. Nah, dot indikatornya berfungsi untuk view pager ini juga. Jadi dia tuh akan ketika kita di halaman satu dia akan jika kita lagi di halaman tertentu warna itu akan jadi abu-abu. Jika tidak dia akan jadi warna merah. Oke, ini dia. Nih, ini warna dot satu sebenarnya adalah merah ya. Nih. Jadi jika dia tidak situ dia akan berubah warna jadi abu-abu atau hitam gitu. Nah, nah kali ini tuh tag layoutnya ada di sini ya. Ini dia tampilan seperti ini kurang lebih.
Jadi dia tuh kayak ada, kayak ngasih jarak gitu lah tuh. Sebenarnya dari kecil ini tuh penting ya teman-teman. Kenapa penting? Aku bilang kalau itu eh, lumayan merubah ya strukturnya itu ya. Ini dalam material button, di dalam material button. Nah, di button ini kan dia tengok. Nah, itu sebenarnya kurang lebih tidak ada apa itu namanya background ya. Jadi background ini saya tambahkan saja. Maaf ini kan saya tambahkan background ini. Kalau saya nggak perlu ditambahkan. Nah, jika tidak saya tambahkan, kan dia tidak putih juga. Tidak ngikut background-nya semua apa nanti semua view pager-nya tuh. Nah, jadi saya buat saja seperti ini. Di material button ini ya, dia tuh bebas ya mau kita styling gimana saja, jadi enak aja. Ini tombol skip ya. Jadi jika kita tidak ingin dia tuh jika kita tidak ingin melihat tutorial lagi, kita bisa skip langsung masuk ke dalam halaman loginnya ya. Jika tidak kita akan jadi dua. Ini akan berubah nanti ya. Jadi sampai halaman akhir. Nah, itu lalu di bagian activity-nya ya, di bagian dot code line nih. Nah, seperti ini dan codingnya kurang lebih kita binding terlebih dahulu. Oke, setelah kita binding kita buat juga set preference-nya. Jadi itu kenapa set preference ini itu adalah dia tuh untuk menyimpan apa itu namanya? Menyimpan logika apabila kita sudah melewati apabila kita sudah selesai melewati tutorial baik dari skip ataupun down, maka tutorial itu tidak akan muncul lagi. Nah, jadi tutorial itu akan muncul pada saat aplikasi itu pertama kali install. Nah, jadi kan kita baru install aplikasi kita buka. Nah, itu akan ada tutorialnya. Nah, tapi jika sudah kita buka nih, tutorial juga sudah kita skip, terus kita keluar dari aplikasi kita masuk lagi tutorial itu tidak akan ada. Nah, ini gunanya set preference-nya. Nah, kita main dulu pagernya, kita mainin adapternya ya. Oke, saya jelasin dulu adapternya nih. Nah, ini dia adapternya. Apa guna adapter ini? Jadi, ini adalah untuk melakukan posisi dari vPager-nya dulu. Nah, jadi kan vPager-nya ini itulah fungsi dia. Misalnya, saya kan ada tiga nih halamannya. Itu indikatornya ini 0, 1, 2, 3 gitu. Jadi kita tuh seperti gimana ya kalau kita bilang ya? Itu kan fragmen jadinya kan. Jadi itu akan muncul gitu. Kita pertama kali itu dia akan muncul fragmen pertama, fragmen 0 tuh, di nomor 0 nih. Ya, fragmen dari onboarding page 1 tuh. Jadi ini tutorial pertama, gitu, tutorial kedua, ini tutorial ketiga. Itu ketika kita slide, ketika kita geser ke samping. Nah, itu dia. Ini adalah onboarding page 1 saya. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana bentukannya. Lalu di sini kita main di tombol skipnya. Nah, ini dia ya. Kita buat dulu. Ini kan ada nih kan mark on boarding scene. Jadi dia tuh akan apa tuh menandai jika onboarding itu sudah dilihat. Nah, jadi lo habis itu dia akan masuk ke login. Jadi dia akan navigasi kita ke login. Jadi kita buat lagi sebuah function bernama mark onboarding scene sama function navigate to login. Ini mempermudah kita saja. Jadi kita tinggal panggil-panggil saja di on create ini. Jadi kita buat function di luar, kita panggil di on create-nya. Kita buat function di luar, kita panggil on create seperti itu. Nah, di function yang ini kan kita sampai seperti untuk menyimpan set preference dari login tersebut, dari login pertama kali saya jelaskan ya. Seperti itu aja. Ini editor pembulian apabila sudah kita buat saja tulisannya sim onboarding jadi sudah melihat tutorial itu maka hasilnya adalah true gitu sudah menyimpan jadi kita apply aja. Nah ini untuk menjalankan uh, aktivitinya ya aktivitas selanjutnya ini merupakan logikanya itu teman ya logika untuk melihat apa yang kita bilang ya untuk menampilkan apanya itulah fragmennya itu fragmen 2 3 tutorialnya itu jadi nanti muncul-muncul seperti itu nih kan nah ini possession keberapa nih sedang kita sedang possession keberapa dia adapternya tuh adapter.item count from 1 jadi jika kita sudah di position paling terakhir gitu loh jadi kita sudah di posisi paling terakhir
dia itu akan berubah binding buttonnya tuh. Jadi button itu akan berubah menjadi down katanya. Nah, jika tidak dia akan menjadi skip gitu loh. Nah, kenapa tadi kita buat di sini adalah nol? Berarti dia kan kurang satu nih. Jadi kalian bisa kita lawan satu, satu kurang satu jadi nol gitu loh. Jadi di sini itu otomatis dia jadi nol gitu tujuannya. Oke, seperti itu kurang lebih. Ini adalah view pager-nya ya. Jadi setelah itu saya akan runningnya dulu ya. Kita akan mendemokannya. Oh ya, untuk bersindikator tuh ya, teman jangan lupa nambahin ini ya. Nih, independensinya. Lalu jangan lupa sign in ya. Sign sinkronisasinya ya. Oke, ini aja. Nah, ini pertama kali ya tadi kan splash screen, lalu ini dia onboardingnya menurut saya. Nah, ini tutorialnya. Ini kan skip nih. Ini tombol kata skip, skip dan dot. Nah, saya skip saja. Set. Oke, di sini kan saya sudah skip tadi ya. Saya keluar nih. Saya keluar, masuk lagi. Nah, dia tidak ada lagi kan. Ini adalah penambahan nih. Seperti saya bilang tadi, jika saya tekan dia akan masuk eh, placeholder itu akan masuk ke sini. Dan ke atas ya. Lalu dia akan muncul teksnya itu adalah plus 62. Login, ini aja, masuk. Nah, inilah dia layoutnya tadi. Adalah chipnya tadi. Lalu di sinilah penggunaan apanya tadi. Eh, background drawable-nya tadi ini. Ya, dia hasilnya masih sama seperti sebelumnya. Biasa saja. Eh, sekian apa yang bisa saya sampaikan terkait pada topik pertemuan 9 kemarin. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, saya tutup.